Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik. Jumpa lagi bareng aku Kak Syaf Dan aku Ciko. dalam program Ceria Cerita Anak Indonesia. Yeay. Ciko. Keren banget sih Ciko. Iya dong. Kan adik-adik di sini juga keren. Masya Allah. Sudah bajunya keren, rambutnya keren, kacamatanya juga keren. Teman-teman, lihat Ciko deh. Gimana? Aku udah keren belum? Keren lah, keren. Kak, Kenapa Ciko? tapi buat jadi anak yang keren, kita harus berbakti sama orang tua. Iya, memang anak-anak yang keren, baktinya sama orang tua, nggak biasa-biasa aja. Contohnya Kak, Kalau misalnya dimintai tolong sama orang tua, Ciko, bantu ayah cuci mobil. siap. Masya Allah. Ciko, bantu ibu memasak di dapur. Siap. Ciko, bantu kakak beli makanan di luar. Siap. Tuh, adik-adik yang baik, adik-adik yang keren. Mau bantu orang tuanya. Jadi bukan penampilannya aja yang keren. Oh gitu ya Kak? Iya, tapi jiwa raganya, hatinya juga keren Ciko. Adik-adik yang keren ketemu sama Ciko yang keren. Wah, jadi sama-sama keren. Masya Allah. Gimana adik-adik hari ini? Masih semangat? Wah, Ciko, kayaknya adik-adik di sini nungguin Ciko. Nungguin aku? Emang aku ngapain Kak? Ya nungguin ceritanya Ciko lah di program Ceria. Oh gitu? Makanya aku udah keren begini. Nanti aku mau cerita. Cerita apa Ciko? Aku bawa air Kak. Bawa air? Oh iya, teman-teman, Ciko di sini membawa air dan gelas juga. Oh, bawa air dan gelas juga. Kira-kira nanti buat apa ya? Wah, kira-kira nanti buat apa ya? Tapi sebelum kita masuk ceritanya Ciko, kakak mau kasih tahu nih, adik-adik semua yang ada di rumah. Kira-kira kalau misalnya aku tanya, menurut adik-adik semua, adik yang ada di rumah ini, Anak-anak yang keren itu yang seperti apa ya? Ada yang tahu? Anak-anak yang keren itu yang gimana ya? kakak tahu nggak? Sebentar, kakak pikir dulu. Anak-anak yang keren itu yang suka bantu orang tua. Oke, betul. Anak-anak yang keren itu anak-anak yang belajarnya rajin. Oke, betul. Anak-anak yang keren itu yang mengurangi main gamesnya, Iya, betul juga. mengurangi main handphonenya di rumah, Iya, betul juga. lebih rajin belajarnya. Iya. Oh, jadi adik-adik yang keren itu saat adik-adik mengurangi belajarnya, Kok ngurangi belajar? main handphone, dikurangi main handphonenya, lebih rajin belajarnya. Kurangi bermain handphone. Games. Kurangi bermain handphone. Games. Tiap hari aku lihat temen aku, Kak. Tiap hari Ciko lihat temen Ciko, ngapain Ciko? Bermain games. Sampai lupa sholat. Wah, sampai lupa sholat. Iya. Padahal katanya mau jadi anak yang keren. Iya, kalau jadi anak yang keren, sholatnya harus rajin Ciko. Iya. Nanti aku mau sholat rajin, Kak. Biar adik-adik di sini juga ikut sholat rajin. Iya, nanti adik-adik juga belajar ya, gimana cara biar rajin sholatnya. Kakak mau cerita nih tentang sholat Ciko. Hah? Tentang sholat? Iya, ada anak kecil yang dia rajin sholatnya, tapi dia dapat tantangan dari orang tuanya. Dapat tantangan dari orang tuanya? Karena si anak ini mengira bahwa orang-orang yang ada di sekelilingnya itu
padahal ada di masjid. Tapi dia malah ngomongin orang. Loh, kok kan masjid tempat ibadah, Kak? Iya, masjid tempat ibadah. Nanti kita akan coba cari tahu ya, gimana caranya biar si anak ini betul-betul fokus sama ibadahnya. Kira-kira gimana ya kisahnya? Kak, aku punya pertanyaan. Ciko punya pertanyaan. Pertanyaan apa? Kalau misalnya nih, kakak pergi ke masjid, Ya, kakak pergi ke masjid. udah keren. Ya, ke masjid. Ke masjid keren. Iyalah, masa ketemu Allah nggak keren? Ketemu Allah, ya wajib keren sih. Pakai pakaian yang bersih. Iya, Pakai pakaian yang rapi. iya. Pakai pakaian yang tidak sobek misalnya. Tidak kotor. Iya, keren kita di hadapan Allah, Kak. Betul ya teman-teman ya. Ciko kalau pergi ke masjid misalnya, pakai pakaian keren juga. Iya, Bajunya rapih juga. iya, Bajunya wangi juga. iyalah. Biar nanti orang yang ketemu kita di masjid itu senang juga sama kita. Ih, Masya Allah. Kalau misalnya teman-teman yang ada di masjid juga sudah senang sama Ciko, kira-kira nanti banyak juga temannya di masjid ketemu main di masjid. Iya, Kak. Kan kita mau ketemu Allah. Iya, mau ketemu Allah. Kalau begitu, Ciko, kalau misalnya adik-adik mau ketemu sama Allah, mau datang ibadah ke masjid misalnya, pakaiannya harus rapi ya, yang bersih juga. Kita akan belajar nanti dari kisah ini nih, yang kita akan ceritakan. Wah, tentang apa, Kak? Tadi kakak udah bilang, Ciko. Ini kakak udah siap-siap nih, bawa segelas air, tuh bawa gelas dan airnya. Nanti kita akan sama-sama cerita ke adik-adik semua. Penasaran? Aku jadi penasaran, Kak. Oke, nanti kita akan cerita setelah pariwara berikut ini teman-teman. Masih di program Ceria Cerita Anak. Indonesia. Halo adik-adik semua, kembali lagi di program Ceria Cerita Anak. Indonesia. Yeay. Kak, Kenapa Ciko? wah, aku senang banget, Kak. Adik-adik masih ada di sini. Iya, adik-adik nungguin cerita Ciko. Tadi adik-adik di sini sudah ikut bantu Ciko juga kan? Bantu apa? Wah, Ciko lupa. Adik-adik di sini sudah keren Ciko. Kalau misalnya pergi ke masjid tadi, pakaiannya rapi, Iya, bersih, iya. terus juga wangi. Seneng pasti, Kak. Iya, bukan hanya Ciko yang senang, kakak juga senang, adik-adik senang, orang tuanya juga makin senang. Ciko, Kak, kita sudah bawa air di sini. Nanti kita akan tuang. Tapi kita sepakati dulu. Kalau misalnya kakak bilang kamera, nanti adik-adik yang di rumah boleh bilang action ya. Siap? Bisa ya? iya. Oke, Sepakat? oke. Kita tes, Kak. Oke. Kamera! Action. Waduh, ceritanya gimana Ciko? Aku jadi anaknya. Ciko jadi anaknya. Terus kakak jadi siapa? Kakak jadi ayahnya. Jadi ayahnya. Iya, kan ini ceritanya aku anaknya, kakak ayahnya. Oh, ceritanya kakak jadi ayahnya, Ciko jadi anaknya. Siap teman-teman? Kamera! Action. Teman-teman, seorang anak sedang duduk di depan rumah. Dia bersedih sepulang sholat maghrib. Aku sedih banget ya. Tadi aku sholat maghrib di masjid. Terus pas aku lagi sholat maghrib di masjid, tiba-tiba banyak orang yang lagi main handphone. Wah, ada yang main handphone teman-teman. Terus ada juga
yang lagi ngobrol. Pas aku dengerin ternyata malah cerita orang lain. Membicarakan orang maksudnya? Iya, aku jadi sedih. Padahal kan masjid itu tempat ibadah. Masjid itu kita gunakan untuk hal-hal yang baik. Datang ayahnya dari belakang, teman-teman. Ciko? Siapa sih? Ciko? Itu siapa sih? Ciko? Ayah? Ciko? Ciko kenapa bersedih di depan rumah? Ayah, aku sedih sekali. Tadi aku sholat maghrib. Ya, terus? Lalu pas aku lagi sholat, tiba-tiba adik-adik ada di sana banyak yang main handphone, Ayah. Main handphone? Iya, jadi nggak sholat, malah main handphone. Terus Ciko lihat apa lagi? Terus aku lihat juga di sana ada orang yang lagi duduk-duduk rame-rame, Duduk rame-rame? Ngapain? membicarakan hal-hal yang buruk. Membicarakan hal-hal yang buruk? Ciko tahu itu? Iya, aku lihat tadi. Aku keliling sempat sebelum aku sholat. Begitu? Jadi besok aku nggak mau sholat di masjid ah. Loh, Ciko, sebentar. Kenapa Ciko nggak mau sholat di masjid? Ya aku sedih aja lihat teman-teman aku. Sedih lihat teman-teman Ciko, akhirnya Ciko malas ke masjid. Iya, Ciko nggak mau ke masjid lagi. iya. Ciko, teman-teman yang di rumah, kalau misalnya teman-teman bertemu dengan yang lainnya di masjid, tapi tidak sholat. Misal tadi seperti yang Ciko sampaikan, main handphone misalnya. Kira-kira gimana? Apa karena itu teman-teman jadi nggak mau pergi ke masjid? Atau misalnya teman-teman ketemu sama orang yang membicarakan orang lain, keburukan orang lain di dalam masjid. Kira-kira Ciko mau ke masjid lagi atau tidak? Aku nggak mau. Loh, kenapa nggak mau Ciko? Jangan begitu Ciko. Kenapa Kak? Kalau misalnya kita tidak pergi ke masjid, malas ke masjid, sedikit tuh pahalanya. Ya gimana lagi? Aku males lihat teman-teman aku ke masjid malah main HP. Ya jangan begitu Ciko. Kita punya cara. Cara apa? Kalau gitu gini deh. Ini aku duduk. Ya, kalau misalkan Cikonya duduk. Misalnya aku duduk nih, aku lagi baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Terus misalnya kakak lihat teman kakak di samping lagi main handphone. Ya, misalkan lihat teman kakak lagi main handphone. Terus? Ya terus kakak fokus gak baca Qurannya? Kalau kakak sih fokus-fokus aja Ciko. Nah aku yang gak fokus, karena aku masih kecil. Ya udah tenang Ciko, tenang ya. Tenang. Kalau begitu Ciko nggak apa-apa. Setelah ini Ciko boleh tidak sholat di masjid. Oh, serius? Iya, tapi kakak punya satu syarat. Syaratnya apa? Nih, kakak punya air. Ya, oke. Nih ya, kakak punya air. Kakak akan tuang air ini Ciko. Kakak akan tuang ke sini. Cukup. Enggak, belum. Terus kakak akan tuang sampai penuh. Hah? Sampai penuh? Iya, kita akan tuang airnya sampai penuh. Sampai hampir. Nah, Ciko lihat penuh sekali ya.
penuh banget. Itu gimana bawanya? Siapa yang bawa? Ciko yang bawa. Hah? Aku yang bawa? Iya, kakak sudah isi airnya penuh, full. Nanti Ciko akan yang bawa. Aku yang bawa? Nah, di kisah ini kan kakak jadi ayahnya. Ciko mau ikuti kata ayah? Oke, nanti aku bawa. Oke, nanti Ciko yang bawa ya. Ya, setelah pariwara, berikut ini Ciko. Oke, siap. Teman-teman, kita akan lihat nanti kira-kira Ciko bisa nggak ya bawanya ya? Dan apa maksud ayah meminta Ciko bawa gelas yang berisi air penuh? Kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Masih di Ceria Cerita Anak Indonesia. Halo semuanya. halo adik-adik semua yang keren, yang ganteng, dan cantik-cantik. Kembali lagi bareng aku Kak Asyaf. Dan aku Ciko, Kita masih di program Ceria cerita Anak. Indonesia. Yeay. Kak, Kenapa Ciko? itu yang masalah air gimana? Iya. Kamera dulu dong. Kamera. Action. Wah, tadi ayahnya sudah meminta Ciko untuk membawa air. Kemana? Ya ke masjid lah Ciko. Loh, kok dibawa ke masjid? Ya kan tadi Ciko katanya nggak mau sholat di masjid lagi. Karena Ciko melihat ternyata di masjid itu ada teman-teman yang main handphone. Ada teman-teman yang membicarakan orang lain. Nggak apa-apa Ciko nggak ke masjid lagi. Tapi ayah punya satu syarat. Kan gitu. Syaratnya apa? Syaratnya bawa gelas yang berisi air ini. Gelas penuh yang berisi air ini Kemana? ke masjid. Ingat, jangan sampai tumpah. Jangan sampai tumpah. Ingat adik-adik, bawa gelas ini yang berisi air penuh. Jangan sampai tumpah. Jangan sampai tumpah. Silahkan, boleh berkeliling lagi. Keliling juga. Iya, tapi ingat, jangan sampai tumpah. Yuk kita ulangi. Jangan sampai tumpah. Nanti sholat isya, bawa. Tadi sholat maghrib kan ya? Iya. Jadi aku sholat isya nanti bawa gelas ini. Iya. Si ayah meminta Ciko untuk membawa gelas ini teman-teman ke dalam masjid. Tapi ingat, Jangan sampai tumpah. tidak boleh tumpah. Tidak boleh ada air yang jatuh setetes pun. Kira-kira bisa nggak ya? Kira-kira bisa nggak ya teman-teman? Masya Allah, ini tantangannya nih. Akhirnya dengan tegap, Ciko rapi-rapi bajunya dulu. Dia mau ke masjid. Wah, teman-teman juga kalau ke masjid, usahakan ya pakaiannya bersih, pakaiannya rapi. Kalau ada pakaian yang paling bagus Ciko, dipakai. Iya, kan kita mau beribadah ya kak? Iya, kita mau beribadah. Beribadah itu ngajarin kita banyak hal Ciko. Apalagi sholat. Tentang apa aja sih? Kebersihan dari pakaian. Kan saat sholat, saat ingin Ciko memulai sholat, kan kita wudhu dulu. Oh iya juga ya. Kita belajar tentang kebersihan. Emang ada lagi kak? Banyak Ciko. Ada lagi tentang kedisiplinan. Ciko tahu kalau orang sholat itu kan bersaf-saf ya, ada safnya. Iya kak, aku tahu. Rapi nggak? Rapi banget kak. Tuh, kerapihan. Masih banyak lagi pokoknya tentang sholat mah. Oh iya kak. Terus ini gimana airnya? Oke, Ciko bawa air ini ke masjid. Oke, aku bawa. Kita bawa air ini ke masjid. Ciko yang bawa teman-teman. Karena tadi sholat maghribnya itu, ya. Saat sholat maghrib tadi kan aku lihat teman-teman yang itu ya, yang main handphone. Ya, tadi Ciko lihat
Sekarang Ciko bawa ya ke masjid, sholat isya ya. Oke. Teman-teman, malam itu setelah pulang dengan hati yang bersedih, katanya nggak mau balik lagi ke masjid, si ayah meminta Ciko untuk membawa air, segelas air ini penuh teman-teman. Teman-teman bisa lihat segelas air yang terisi penuh dengan air dan tidak boleh ada setetes pun yang tumpah. Iya betul. Dia bawa air ini teman-teman, dibawa sama Ciko. Kemana Ciko? Ke masjid. Nah, pokoknya jangan sampai air ini ada yang tumpah. Itu yang diingat sama Ciko, nggak boleh ada air yang tumpah. Dia keliling masjid membawa air itu, berhati-hati sekali, tidak boleh ada yang tumpah. Berhati-hati sekali dia bawa keliling masjid. Lalu dia letakkan saat sudah azan berkumandang juga. Dia sholat, dia bawa lagi pulang ke rumah. Sampai di rumah tidak ada air yang jatuh. Tidak ada setetes air pun yang jatuh. Saat bertemu dengan ayahnya sudah menunggu di depan rumah. Karena ayahnya juga mengikuti Ciko, tapi ayahnya lebih dulu dan pulang menunggu Ciko sampai di rumah. Karena kan Ciko tadi bawa gelas ya, sedangkan ayahnya kan tidak bawa. Jadi ayahnya lebih dulu sampai rumah. Sampai di depan pintu rumah, ketemu sama ayahnya. Kamera, Action. Ayah, Ciko suruh pegang dulu aja. Oke. Nah, ini Ciko bawa gelasnya. ayah, aku bawa gelasnya. Dan gelasnya ini tidak ada yang tumpah. Tidak ada air yang tumpah. Alhamdulillah, kata si ayah. Kalau begitu, apa maksudnya ayah? Alhamdulillah, gelas yang berisi air penuh itu tidak ada yang tumpah. Yang maksudnya apa ayah? Ayah mau tanya sama Ciko. Ciko tadi saat membawa gelas tadi itu, Ciko lihat nggak teman-teman Ciko yang main handphone? Aku fokus sama gelas aku. Ciko mendengarkan nggak teman-teman yang membicarakan orang lain? Aku fokus sama gelas aku. Ciko lihat nggak teman-teman yang dia sholatnya bercanda? Padahal di rumah ibadah. Aku fokus sama gelas aku dan sholat aku. Begitulah Ciko, saat Ciko fokus beribadah hanya untuk dan kepada Allah, Ciko tidak akan mikir lagi. Ciko tidak akan berpikir yang lain-lain lagi. Ciko hanya fokus untuk diri Ciko sendiri. Aku tahu maksud ayah sekarang. Kalau misalnya aku beribadah, jadi aku niatkan untuk diriku. Dan tentu aku harus fokus juga. Iya, teman-teman yang di rumah juga harus fokus sama ibadahnya. Fokus sama sholatnya. Kalau ketemu sama teman-teman yang pergi ke masjid, dia malah main games misalnya, bukan tidak boleh ya, boleh, tapi dikurangi. Ke masjid, dia main games. Nggak ngaji malah Ciko. Iya. Diingetin, kurangi mainnya. Yuk kita beribadah, fokus hanya untuk Allah. Belajar bareng-bareng, ngaji bareng-bareng. Masya Allah. Wah, ya udah kalau gitu aku besok-besok rajin lagi ke masjid. Iya, adik-adik di sini juga kakak yakin semuanya rajin sholat di masjid. Di rumah bareng sama keluarga tercinta. Waduh, seneng gak Ciko? Aku senang. Aku pikir tadi maksudnya apa? Iya, sekarang Ciko tahu ya maksudnya, biar fokus sama ibadah Ciko, sama ibadah adik-adik juga. Terima kasih adik-adik semua. Insya Allah nanti kita akan ketemu lagi di cerita-cerita yang penuh hikmah lainnya.
bersama bareng aku Kak Syaf Dan aku Ciko. masih di program Ceria Cerita Anak. Indonesia. Yeay!